Oke, kembali lagi di channel Info Indonesia yang akan membahas mengenai seputar perkuliahan khususnya di Universitas Siliwangi dan juga beberapa kampus di Indonesia. Selain itu kita akan juga sering membahas mengenai beasiswa dan juga beberapa webinar yang akan dilaksanakan. Oke, ini merupakan Q&A di akun Unsil Story gitu ya, mengenai beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan mengenai seleksi mandiri Unsil ya, khususnya seleksi mandiri Unsil dan juga jalur SMMPTN Barat gitu ya. Nah, di sini kakak akan bacakan dulu mengenai pertanyaan yang telah kalian ajukan. Nanti setelah itu kakak akan jawab berdasarkan pengumuman dari pihak Unsilnya sendiri. Kapan sih dilaksanakannya ujian mandiri? Itu sebenarnya sudah ada tanggalnya, tapi masih belum ada pengumuman resminya dan juga pendaftarannya, jadwal pendaftarannya belum resmi. Nah, oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Bacakan dulu ya. Hampir semua pertanyaan itu mengenai SMMPTN Barat gitu ya, dan atau Mandiri. Nah, jadi intinya kalau kita lihat cek di websitenya juga itu, jadi ada dua untuk jalur mandiri itu, yaitu seleksi mandiri atau ujian mandiri Unsil dan juga SMMPTN Barat. Di video sebelumnya sudah kakak jelaskan apa perbedaan mengenai SMPTN Barat dengan ujian mandiri gitu ya, sudah dijelaskan. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, hampir sama ya. UM bisa pakai KIP enggak ya? Ini sih harus ada pengumuman resminya dulu, namun biasanya itu bisa gitu ya. Biasanya kalau tahun sebelumnya ujian mandiri Unsil itu bisa menggunakan KIP kuliah. Berbeda dengan SMMPTN Barat itu biasanya tidak bisa gitu. Nah, kalau SBM gak lolos ada jalur jurusan yang dulu di SBM bisa diganti. Bisa ya, jadi tiap kalian daftar seleksi itu bisa diganti jurusan yang kalian pilih. Misalkan di SBMPTN jurusannya pilihan Kesmas dan Bahasa Inggris. Ketika tidak lolos dan ingin ikut ujian mandiri itu ingin ke manajemen sama teknik sipil, itu jadi bisa gitu ya. Jadi pilihan itu per seleksinya gitu ya. Nah, contoh materi UM. Oke, nanti dijelaskan di terakhir ya. SMPTN Barat berapa orang yang diterima? Nah, ini ada di websitenya ya. Gitu, ada websitenya, nanti kakak setelah ini akan ngebahas di website smptnbarat.id-nya, oke. Uang pangkalnya. Nah, perbedaan antara seleksi mandiri dengan SBMPTN ataupun SNPTN itu adalah di uang pangkalnya. Jadi di seleksi mandiri PTN manapun ya itu pasti ada uang pangkalnya atau iuran pembangunan institusi atau namanya IP gitu ya. Begitu ya. Itu berapa nominalnya? Nominalnya biasanya akan diumumkan ketika ketentuan dan pendaftarannya sudah ada. Namun biasanya ada pilihan gitu ya. Di nominalnya biasanya dari mulai 5 juta sampai dengan 15 juta. Dan setiap jurusannya itu beda-beda gitu. Kemudian lanjut, ini UTBK tanggal merah, libur tetap UTBK. Sesuai jadwal UTBK aja. Kemarin juga yang hari Minggu itu ujian itu ya. Ada yang ingin UAS juga. Nantilah ya. Nah, ini ada yang bagus. Ini seleksi mandiri itu ujiannya sama kayak UTBK enggak? Nah, jadi kalau dilihat-lihat di SMPTN Barat itu ada jadwal ujiannya. Dan di ujian mandiri Unsil juga ada ujiannya. Nah, sepertinya itu akan sama persis ujiannya UTBK gitu ya, berbasis komputer. Dan soal-soalnya pun sama gitu ya, TPS dan TKA gitu. Ya, kayaknya bakal ujian, jadi tidak akan menggunakan nilai UTBK.
Terus nih nanya pakai gamis. Kita lanjut. Ya banyak yang menanya mengenai UTBK. Ya, ini persyaratan. Bisa 4 atau F4 ya kartunya. Nah, oke, yang grup mandiri ya. Yang grup mandiri sendiri sudah ada sebenarnya ya. Namun nanti grup keduanya nanti belum diupdate ya. Itu satu dulu ya. Nah, ini tadi ya sudah dijelaskan. Oke. Ini ada banyak ya pertanyaannya. Kayaknya sampai berapa pertanyaan ya, 2 slide lagi gitu ya, karena pertanyaannya sama dan hampir ada 100 orang yang bertanya gitu ya. Oke, ini yang admin pilih-pilih aja ya. Oke, selanjutnya. Oke. Kayaknya itu sih yang penting ya mengenai SMMPTN Barat dan juga mengenai ujian mandiri ya. Kapan kan jadwalnya? Rata-rata sih nanyanya pakai itu sih. Oke, kita ke website PMB Unsilnya aja ya, biar cepet ya. Nah, oke, kita sudah ada di website Unsilnya ya. Nah, jadi alamatnya ini ada ini nih ya, pmb.unsil.ac.id/web ya. Di informasi mengenai seleksi mandiri SMPTN Barat dan seleksi mandiri itu ada di sini. Nah, ini kan SMPTN Barat itu sedang dibuka juga, sudah dibuka. Dan berakhir pendaftarannya itu tanggal 28 atau 27 Juni gitu ya. Dan ujiannya dilaksanakan pada bulan Juli. Nah, ini ya. Ini satu jalur seleksi mandiri Unsil, namanya SMPTN Barat. Kalian bisa klik nanti di sini. Nah, sedangkan yang kedua itu namanya seleksi mandiri atau biasanya ujian mandiri Unsil ya. Nah, di sini di pendaftarannya juga belum ada kapan pelaksanaan pengumumannya juga belum ada ya. Tapi berdasarkan surat edaran, kakak punya ada tanggal sepertinya yang akan dijadikan acuan untuk seleksi mandiri Unsilnya. Ini jalur kedua gitu ya. Jadi setelah selesai SMPTN Barat biasanya langsung melaksanakan seleksi mandiri ya. Dan kalian bisa mengikuti salah satu jalur mandiri ini ataupun keduanya gitu ya. Bisa salah satu atau keduanya gitu ya. Tergantung dari kalian. Ya, karena SMPTN Barat sudah dijelaskan di video sebelumnya, kakak akan ngejelasin mengenai ujian mandiri, kemungkinannya tanggal kapan ya. Ini sudah ada catatan resminya sebentar ya. Nah, jadi ini dia surat edaran resmi dari pihak Unsil mengenai kegiatan luring ya. Kegiatan luring di Universitas Siliwangi ya, dimana ini berkaitan juga dengan seleksi ujian mandiri ya, biar kakak zoom ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa dengan sehubungan adanya UTBK SBMPTN ya yang sekarang sedang dilaksanakan sampai dengan tanggal 3 Juni, nah, itu dan juga UTBK ya, UTBK SMPTN Barat. Jadi ujian kan ya, ada ujiannya pada tanggal 30 Juni sampai dengan 14 Juli. Dan nah ini jalur yang kedua tadi yang seleksi mandiri atau SM Unsil yang dikelola oleh Universitas Siliwangi pada tanggal 23 sampai dengan 27 Juli 2022. Nah, jadi ini artinya seleksi mandiri Unsil itu akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 27 Juli 2022. Kemungkinan besarnya. Nah, berarti pendaftarannya itu sebelum tanggal 22 Juli dan sesudah pengumuman SMPTN Barat ya. Jadi SMPTN Barat kalau nggak salah itu pengerjaannya ya ujiannya sampai dengan 14 Juli. Nah, setelah 14 Juli biasanya nanti akan ada pembukaan pendaftaran seleksi mandiri.
kayaknya sekitar 1 minggu untuk pendaftaran seleksi mandiri Unsil. Ya, sekitar dari mulai tanggal 15 sampai 20 Julian gitu ya untuk pendaftarannya. Sedangkan untuk ujian yang seleksi mandiri itu berarti tanggal 23 Juli sampai dengan 27 Juli. Itu ya. Jadi teman-teman sudah tahu kan sekarang untuk jadwal seleksi mandirinya. Ya, SNMPTN Barat sudah ada juga jadwalnya. Seleksi mandiri juga ada. Nah, jadi kalian mungkin yang sekarang sedang mengikuti UTBK atau yang belum mengikuti tidak mengikuti UTBK karena kalian ingin fokus di seleksi mandiri, itu bisa mempersiapkan ujian-ujiannya gitu ya, pelatihan-pelatihannya. Dan kakak juga di sini gitu ya menyediakan paket tryout yang sekarang sedang promosi itu hanya 10.000 per paket aja. Kalian bisa ajak teman-temannya juga, dan ini bekerja sama dengan stayutbk.id yang udah meloloskan ratusan siswa ke PTN yang dia impikan gitu ya. Nah, begitu mungkin ya. Jadi sudah tahu kan sekarang ya untuk tanggal ujian seleksi mandirinya. Ya, ini sebagai acuan besarnya ya. Nah, biasanya nanti entah itu akan dilaksanakan pas tanggal ini ya sesuai dengan surat edaran, atau ada perubahan, itu kita nantikan lagi pengumuman resminya gitu ya. Oke, paling itu yang bisa kakak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk ikut seleksi khususnya ke Universitas Siliwangi. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar atau di Instagram di @unsilstory ya. Kalian bisa follow dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel ini dan juga komen ya. Terus kalau kalian suka dengan video ini bisa kalian sukai ya dengan tombol di bawah. Dan kalau yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan coba bantu jawab. Oke, paling itu ya. Terima kasih. See you untuk video-video selanjutnya. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.